Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memaparkan tugas UAS dari mata kuliah Fundamental Ekonomi Islam dari pengampu dosen kami, pembimbing kami Al-Ustadz Syaifur Rahman Mahfuz. Dan kami memilih topik dari tugas tersebut yaitu terkait makroekonomi dana haji, kebijakan fiskal, dan integrasi filantropi kontemporer. Pendahuluan dari hal ini, dana haji sebagai potensi kuat ekonomi umat. Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sehingga dengan kondisi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah calon jemaah haji terbesar pula ya setiap tahunnya. Dari calon jemaah haji di tanah air, mereka menyetorkan dana haji sehingga dengan dana yang tidak sedikit mengendap dan dana tersebut sebagai modal atau potensi besar untuk dikembangkan dan diinvestasikan untuk pemberdayaan umat dan juga untuk pengembangan ekonomi nasional. Perlu kita ketahui pula adanya beberapa permasalahan dan isu-isu terkait tata kelola dana haji. Yang pertama adalah tata kelola yang tidak baik atau kurangnya transparansi, berapa uang yang masuk dari jemaah haji yang ada di Indonesia serta diinvestasikannya, penempatannya bagaimana, dan ini perlu adanya transparansi juga. Lalu yang kedua, isu inefisiensi. Artinya ada biaya yang tidak normal, tidak wajar dari operasional haji, harga barang dan jasa, adanya markup yang tentu menjadikan orang bisa mengambil untung dari posisi di dalam mengelola dana haji tersebut. Lalu adanya yang ketiga, risiko penyalahgunaan kewenangan. Seperti ada fatwa DSN MUI bahwa ketika dana haji diinvestasikan sehingga invest tersebut pengembangannya itu diperuntukkan dalam keberangkatan jemaah haji yang lainnya, maka itu tidak boleh, haram. Karena apa? Karena keluar dari jalur koridor kewenangan dana alokasi jemaah haji tersebut. Yang keempat adalah program amanah. Dan ini penting sekali ya, program amanah dan juga takwa adalah hal yang sangat besar di dalam tata kelola dana haji, karena dana yang tidak sedikit berpotensi seseorang untuk melakukan tindak dari kezaliman atau tindakan korupsi ya karena dari besarnya uang tersebut. Sehingga amanah dan takwa adalah hal yang penting juga di dalam mengelola dana haji. Dari isu-isu yang banyak tersebut, ini bisa menciderai dari teori ekonomi Islam ilahiyah yang memang Allah memberitakan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 188, tidak boleh mengambil harta dengan jalan yang batil. Dan juga dari isu-isu yang ada tersebut melanggar prinsip kaidah fikih la dharar wa la dhirar. Jangan berbuat kerusakan dan menimpa atau memberikan kerusakan kepada yang lainnya. Serta hibzul mal yang merupakan salah satu poin maqasid syariah tidak terjaga. Misalnya dengan adanya kasus korupsi pada dana haji tersebut. Lalu investasi dana haji. Ada beberapa segmen ya, dan ini kami bawakan peraturannya dari pemerintah, kemudian Komisi Fatwa MUI, serta beberapa link-link yang memang bisa diambil dari sumbernya. Investasi dana haji bisa berupa sukuk syariah negara, lalu produk perbankan syariah, saham syariah, dan investasi emas serta mudharabah. Dan investasi dana haji ini bisa untuk stabilitas ekonomi umat, menopang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Karena berdasarkan fatwa DSN MUI,
nomor 122 garis miring 2018 bahwa dana jamaah haji ini ketika diinvestasikan boleh untuk pembangunan infrastruktur secara syariah. Dan kalau mengacu fatwa DSN yang membolehkan bahwa dana investasi haji untuk infrastruktur, dalam literasi usul fikih itu adanya mafhum muwafaqah atau makna yang sejalan. Sehingga ketika makna suatu lafaz pada perkara yang tidak disebutkan tapi sesuai dengan maknanya, maka hal tersebut bisa dilakukan. Dalam pembangunan infrastruktur saja boleh, maka untuk pembiayaan di dalam dana sosial ya seperti duafa, fuqara, masakin ataupun hal-hal yang lainnya untuk pemberdayaan umat, maka itu lebih boleh lagi. Solusi, maka dalam mencapai stabilitas dana haji untuk ekonomi umat, kita perlu adanya monitoring yang jelas dan berada dalam Dewan Pengawas Syariah tingkat nasional serta BPK. Kapabilitas yang baik bagi para pengampu dana umat. Clean government sangat diperlukan dalam hal ini. Yang keempat, regulasi yang berpotensi merugikan dan zalim harus dihilangkan. Dan yang kelima, sikap amanah dan takwa bagi para pengelola karena hal sensitif berhubungan dengan dana umat agar terhindar dari penyelewengan dan tindak korupsi tersebut. Kesimpulan dari paparan kami, secara makroekonomi, dana haji dan filantropi Islam seharusnya dipandang sebagai dua pilar yang saling melengkapi. Yang pertama, dana haji berfungsi sebagai instrumen akumulasi modal dan investasi jangka panjang umat. Yang kedua, filantropi Islam berfungsi sebagai instrumen redistribusi dan perlindungan sosial. Dan yang ketiga, integrasi keduanya menciptakan model pembangunan Islam yang menyeimbangkan growth, ya pertumbuhan, dan equity, keadilan distribusi. Demikian ya paparan kami terkait pembahasan tentang dana haji. Semoga ada kemaslahatan untuk kami di dalam pembelajaran atau mata kuliah Fundamental Ekonomi Islam yang diampu oleh guru kami yaitu Al-Ustadz Syaifur Rahman Mahfud. Semoga senantiasa Allah menjaga beliau. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.